Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku kita pada kali ini yang berjudul Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi luar biasa sekali ya buku ini. Ketika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita itu bisa menjadi lebih sederhana, dan juga kita itu bisa memancarkan sinar kasih Bapa Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 94. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan dan juga kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Kebutuhan Hidup Terjamin. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yesaya 33 ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau kita akan lebih mensyukuri lagi kehidupan kita, karena kebutuhan hidup kita itu Tuhan sudah jamin. Tiap hari engkau harus berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah cemas jika keperluan esok tidak cukup. Engkau memperoleh jaminan janjinya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini terdapat di dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 126. Nah, jadi pada awal kesempatan kita kali ini, Tuhan ingin agar kita itu setiap hari berdoa. Kita harus berdoa minta kebutuhan kita untuk hari itu saja. Di sini dikatakan seperti yang terdapat di dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Jadi apabila kita meminta kebutuhan kita untuk hari ini, maka Tuhan akan memberikannya. Dan janganlah kita meminta lebih, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan juga untuk hari esok itu mempunyai misterinya sendiri. Dan juga apabila kita melihat contoh bangsa Israel, di mana sepanjang perjalanan mereka di padang belantara, di padang pasir, ketika mereka akan menuju tanah Kanaan, di situ ketika mereka berada di padang tersebut, Tuhan itu memberkati mereka. Tuhan tidak akan membiarkan umat-umatnya kelaparan dengan cara Tuhan memberikan roti mana untuk bisa mereka makan. Dan juga roti itu hanya untuk satu hari saja, sehingga ketika besoknya lagi Tuhan memberikan yang baru. Jadi melalui hal tersebut kita itu harus belajar. Kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita makan, karena Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita. Tuhan yang memelihara Elia tidak akan melewatkan seorang pun anaknya yang mengorbankan dirinya. Ia yang menghitung rambut di kepala mereka akan memelihara mereka. Dan pada waktu bala kelaparan, mereka akan dikenyangkan. Sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala. Malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang yang benar dan mencukupkan kebutuhan mereka. Diberikan janji kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada.
lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Tuhan orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Nah, jadi di sini kita itu harus melihat lagi bagaimana Tuhan itu menjaga bangsa Israel. Begitu halnya dengan Tuhan akan menjaga kita, umat-umat yang percaya kepadanya. Di sini juga dikatakan bahwa pada waktu kelaparan kita itu tidak akan kelaparan, tetapi kita akan dikenyangkan. Sementara orang-orang yang jahat mati karena kelaparan, maka malaikat-malaikat Tuhan itu akan mencukupi kebutuhan kita semua, kebutuhan umat-umat yang percaya kepadanya, kebutuhan umat-umat yang mau mengikuti ajaran dan juga jalan-jalan daripada Tuhan. Dan juga ini ada sebuah janji yang begitu indah. Apabila kita mau untuk mengikuti Tuhan, maka rotinya akan disediakan dan air minumnya akan terjamin. Nah, jadi luar biasa sekali ya. Hanya dengan kita mau berserah dan menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, maka kebutuhan kita itu setiap harinya akan Tuhan jamin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan juga sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 663. Nah, jadi di sini meskipun mungkin ada suatu waktu kita merasa kesusahan, tapi melalui pelajaran kita kali ini kita itu tidak boleh bersedih, karena semua itu adalah proses di mana Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita mengikuti Dia karena Tuhan itu akan menjamin kehidupan kita, atau kita mengikuti Tuhan itu karena memang itulah seharusnya, memang itulah yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai umat-umatnya. Jadi terkadang ketika kita mengalami kekecewaan atau mengalami kesusahan, pasti terkadang ada suatu waktu kita akan mengeluh, Tuhan, saya ini sudah memberikan semuanya kepadamu, saya sudah memberikan waktu, tenaga, dan juga segala yang saya miliki, tetapi mengapa kehidupan saya begini-begini saja dan juga mengalami kesusahan. Tapi apabila kita mengambil hikmatnya, ternyata semua itu Tuhan berikan untuk membuat kita itu menjadi lebih kuat, untuk menguji iman dan juga kesetiaan kita. Apakah kita mau untuk sungguh-sungguh atau karena kita mengharapkan imbalan daripada mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan juga di sini kami di ACBN ini telah melihat begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami di tempat ini. Kami juga di sini berkebun, dan ketika kami akan memanen hasilnya, kami tidak menjual hasil kebun tersebut, tapi kami membagikannya untuk orang-orang di sekitar kampung ini, di mana begitu banyak orang-orang yang lebih membutuhkan, sehingga ketika kami melakukan hal tersebut, Tuhan itu lebih memberkati hasil kebun kami, dan hasil kebun kami itu semakin lebih berlimpah hasilnya. Dan juga dari hal tersebut kami belajar, ternyata apabila kita itu mau untuk membagikan apa yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan, maka Tuhan itu akan menjamin hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan. Dan juga ketika kita tidak berkekurangan, marilah kita gunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan daripada diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui bacaan kita kali ini yang berjudul Kebutuhan Hidup Terjamin, kita itu bisa lebih lagi untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Janganlah ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, kita menggunakannya untuk menjamin kebutuhan kita sendiri, dan kita melupakan bahwa apa yang Tuhan titipkan kepada kita itu seharusnya kita gunakan untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.